Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua ya, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastahdih wa nasta'inuh wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Halo. wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya. Ada nikmat iman Islam masih melekat dalam hati, pikiran dan badan sehingga pada kesempatan kali ini kita digerakkan untuk memulai hari dengan perbuatan pekerjaan yang semoga Allah ridhoi karena memiliki nilai kebaikan. Ya, Amin. nikmat Allah tak terhingga, sehat walafiat menjadi bagian yang tentunya sangat kita butuhkan. Doa keberkahan dan rahmat senantiasa kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi agung mulia yang menjadi suri tauladan kita. Semoga apa yang kita lakukan mengikuti beliau, mempelajari ajaran beliau, menjadi bagian dari tanda cinta kita semua kepada agama serta beliau yang menyebarkan, membawa rahmah kepada seluruh dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak yang nanti berkesempatan untuk mengikuti siaran ulang rekaman pembelajaran ini. Mudah-mudahan semua diberikan keberkahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Amin. berbagai macam kondisi. Kita selalu tetap terjaga kesehatan iman, kesehatan Islam, jasmani dan rohani kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kajian ini akan semakin menarik karena pada sesi kita sebelumnya, ibu-ibu sekalian, kita sudah membahas ya, kandungan makna mulai dari mufrodat, kemudian ungkapan, kemudian kandungan isi ide gagasan dari ayat-ayat yang kita kaji. Sudah sampai bagian jim atau C pada pelajaran yang ke-28. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi dengan membahas terlebih dahulu kandungan makna ide gagasan. Baru kemudian kita akan lanjutkan dengan latihan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu pemahaman terkait dengan posisi kata di dalam kalimat, khususnya kita sudah mendalami bagaimana mengidentifikasi fa'il untuk fi'il dalam bahasa Arab. Pada beberapa contoh yang kita sudah temukan pada pelajaran sebelumnya, memang itu kalau dilihat dari tantangannya itu levelnya sudah level menengah ke atas ya ibu-ibu sekalian, karena fa'il yang kita kenali pada kata-kata tersebut itu berkaitan erat dengan domair, dengan domir, Amin. tidak dengan kata langsung ya, kata langsung, kata yang berkaitan dengan isim secara zohir ya, tidak berkaitan langsung dengan isim yang zohir, yang zahir, yang nyata, namun berkaitan dengan isim domir. Untuk pelajaran kita kali ini akan mengetengahkan ayat-ayat Qur'ani yang meneguhkan apa yang kita sudah pelajari pada materi yang sebelumnya.
ya pada materi sebelumnya yang di antara ya di antara yang kita bahas ya di antara yang kita bahas pada materi sebelumnya untuk pelajaran 28 adalah kata bahasa Arab yang tersusun dari tiga huruf pokok yaitu kaf, ro, dan ha. Dari kata ini kan, ini lahir dari ungkapan fakarih tumuh ayuhibbu Sekali. ahadukum. Fakarih tumuh ada kaf, ada ro, ada ha. Kariha yakrohu. Kita akan lihat bersama, ibu-ibu sekalian, ayat-ayat yang menggunakan kata tersebut untuk berbagai konteks nyata dalam ayat Quran. Untuk itu, mari kita manfaatkan seluruh potensi yang kita miliki, hati, pikiran, waktu, kebersamaan kita. Kita lanjutkan kajian kita dengan memahami materi lebih lanjut, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, izinkan ibu-ibu sekalian kami menampilkan latihan dal yang akan kita bahas. Ini sudah kita bahas ya bagian gym yang pada pelajaran kita sebelumnya. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut yang latihan dan. Untuk bagian ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat Qurani, jamaah Qurani semuanya, kita akan awali dengan membahas At-Taubah 33. Kemudian kita lanjutkan dengan kutipan ayat-ayat yang lain. Mari kita mulai dengan membaca bersama. Ibu-ibu sekalian, saya izinkan saya yang akan memandu untuk kegiatan kita ini ya, ibu-ibu sekalian. Oke, mana ini? Oh, betul. Ya, mari kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Kita lanjut ayat berikutnya, ibu-ibu sekalian. Ya, mari kita lanjut. Ya, baik. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ya, oke, itu saja. Ada dua ayat yang relevan dianggap pas untuk mendalami penguatan kosakata kita untuk pemahaman makna pada ayat-ayat ini. Mari kita lihat At-Taubah 33, ibu-ibu sekalian. Tadi sudah kita baca bersama. Wahwa, enggak panggil kata wah, kebiasaan sudah terpengaruh oleh Al-Quran. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini sering kita temukan. Ini sering kita temukan di pelajaran di BAQ 1 sudah. Di surat Al-Fatihah sudah muncul karena ada kata arsala, ada kata huda.
Ihdina liyuzhirahu ala dini kulli. Ini yang dianggap baru ya. Liyuzhirahu ala dini kulli. Nah, ini dimaknai nih untuk dimenangkannya terhadap agama semuanya. terhadap agama semuanya. Nah, terhadap agama semuanya. Itu sampai itu. Yang bermakna semuanya, kira-kira yang mana ibu-ibu sekalian? Kulli, Ya, kullihi, oke bagus ya. Itu bermakna semua. Kemudian agama di situ tentu masih ingat ya. Ungkapan yang adin, bermakna agama. adin, Adin ya, bagus sekali. Ini bisa diingat dengan kuat. Kemudian ini yang baru ya, yaitu dimenangkannya, gitu ya. liyudhir, Dimenangkannya. liyudhiru. Ini dimenangkannya. Mana potongan ungkapan kata yang bermakna demikian, ibu-ibu sekalian? Liyudhiroh. Iya, oke bagus. Ada kata liyuzhirahu. Ya, kata-kata liyuzhirahu. Ya, izin ibu-ibu sekalian ini mungkin terkhusus untuk Bu Eti ya, biar kita bisa dengarkan. Liyuzhirahu dalam pemahaman Bu Eti, berapa kata Bu Eti? 3 apa guru? Oke, bagus. Apa tiga kata tersebut, Ibu? Li, Mm-mm. izhir, dan hu. Iya, oke bagus ya. Ada li, ada yuzhir, dan ada hu gitu ya. Oke, dari tiga kata tersebut, kalau dikenali, kalau kita coba identifikasi dari jenis kata, bisa disampaikan Bu Eti, terutama karena nanti beliau akan Katanya me- itu apa fiil mudori. Oke, kita ulangi lagi Fiil, ya. fiil, Ada fiil. berapa kata tadi Bu Eti? 3. Iya, bagus ya. Kalau kita identifikasi, coba identifikasi jenis dari kata-kata tersebut kan ada tiga ya. Mungkin bisa Ya. dikemukakan kata pertama jenisnya apa, kata kedua jenisnya apa, kata ketiga jenisnya apa, begitu. Li itu huruf, 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 harf. Oke. Yudhiru fiil, Mm-mm. hu, huruf, huruf Iya, isim bagus. domir. Mm. Jadi hu itu adalah huruf isim domir, begitu ya, Bu Eti ya. Iya. Jadi hu itu adalah huruf isim domir begitu ya, Bu Eti ya. Isim domir. Jadi huruf isim domir begitu. Isim domir kali Pak Guru ya Oh, harusnya. isim domir kali. Ya, baik. Terima kasih. Adem nih, pagi-pagi udah diajak ke kali oleh Bu Eti. Ya, ibu-ibu sekalian, bagaimana ada yang beda ya? Ini ada yang beda dengan Bu Eti atau sama? Sama Pak Guru. Iya, sama ya. Gitu Oh, ya. sama. Nah, itu ibu-ibu sekalian, mari selanjutnya untuk bagian-bagian ini, ketika ada bagian yang belum terpahami, dipersilakan ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan menyampaikan komentar, pertanyaan, usulan dan sebagainya. Belas. Apa suara saya terdengar ibu-ibu sekalian? Terdengar Pak Guru. Oke, baik, silakan. Itu apakah ini berarti ibu-ibu sekalian sudah paham begitu, tidak ada pertanyaan, komentar, dan sebagainya? Insya Allah Pak Guru. Oke, baik. Baik, jika demikian, ini sebagai bentuk penghormatan kita dan menyesuaikan dengan waktu Bu Eti, dimohonkan Bu Eti
nanti akan berbagi dengan Bu Yuni dua bagian ya. Baris atas untuk Bu Eti, kemudian baris bawahnya ini kita berikan kesempatan kepada Bu Yuni untuk berbagi pemahaman yang bisa diungkapkan dan kita gali bersama-sama. Dipersilakan Bu Eti. Huwallazi arsala rasul. Dia telah mengutus rasulnya. Dia telah mengutus rasulnya. Dia yang telah mengutus rasulnya. Bil hada. Bil huda. Bil huda wa dinil haq. Dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyuzhirohu Iya, baik. Terima kasih alat. nih. Terlihat nih semangat luar biasa sehingga jatah untuk Bu Yuni juga ingin diwakili oleh Bu Eti. Ya, tapi mohon maaf Bu Eti, ini atas asas keadilan, jadi Ibu cukup pada bagian yang atas, untuk bagian bawahnya kita beri kesempatan kepada Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Liyuzhirohu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Untuk dimenangkannya terhadap agama semuanya, orang-orang musyrik membenci Pak Guru. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Eti, terima kasih Bu Yuni sudah mengawali diskusi kita pada kesempatan kali ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat pada aspek ya, pada aspek eh, Yes, Mak. hubungan ya, hubungan antar kata ya, hubungan antar kata. Mari kita lihat ya, pada bagian tersebut ya, pada bagian tersebut. Ya. Gitu. Coba kita simak bersama sekali lagi Bu Eti, bagian yang tadi apa maknanya Bu? Dialah yang telah mengutus rasulnya de- dengan petunjuk dan agama yang benar. Iya, bagus. Dalam bagian tersebut ya, dalam bagian tersebut, kata yang Ibu kenali sebagai fiil ada berapa kata di situ, Bu Eti? Mengutus ya. Kebanyakan sih isim ya Pak ya. Oke, bagus. Iya. Nah, karena kebanyakan isim sehingga akan memudahkan misi Ibu untuk mencari, menemukan fiilnya menjadi lebih ringan. Karena sedikit berarti fiil yang perlu dikenali. Ada berapa kata di situ Bu Eti yang masuk kategori fiil? Dia telah mengutus kali mengutus ya. Arsalah. Boleh saya mengulangi pertanyaan, mudah-mudahan Ibu nggak bosan ya. Ada berapa di situ Ibu kata yang Ibu kenali berjenis fiil? Satu Pak. Iya, baik. Mana kata yang satu itu? Arsalah. Iya, bagus. Itu fiil apakah kira-kira? Fi'il madin. Iya, bagus. Oke. Setelah mengenali itu, lah, maka kita beranjak berikutnya. Itu fiil dugaan Ibu, failnya apa? Fa'ilnya huwa. Oke, bagus. Nah, boleh saya
klarifikasi huwa yang mana, Ibu? Apakah huwa yang terlihat di Wah, dalam teks itu? yang terlihat di sini di teks. Wah, yang terlihat di Oke. teks. Ya baik, saya coba pahami ide Ibu ya. Apakah ini dia? Iya, Pak Guru. Iya, oke bagus. Terima kasih. Oke. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita sudah mendapatkan jawaban yang jelas. Ini jelas dari Bu Eti terkait dengan fiil dan fa'il. Silakan, Ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang ingin berpartisipasi mengomentari jawaban yang baru saja kita simak dari Bu Eti. Sudah betul Pak Guru ya. Oke, baik, Bu Dewi, sudah betul. Teng tong. Oke, berikutnya. Adakah yang ingin berkomentar lagi? Bu Oh, Dian mungkin, eh, Bu. arsala arsala tuh ada ada domir atau file yang tersembunyi ya. Itu kan ada huwa. Gitu. Jadi, kalau menurut Bu Dian ya, domir apa? Failnya adalah Huwa iya. Huwa, apakah huwa yang ada dalam teks ini seperti yang dipahami oleh Bu Eti dan Bu Dewi? tidak cuma Tidak. Oke, tersendiri. baik. Oke, itu berarti bukan itu, ya. Yang berikutnya Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Ya saya sama kayak Bu Dian. Ya, Arsala itu kan pembahasan seperti pelajaran sebelumnya Pak Guru ya. Arsala iya, itu kan berarti kan dia kan fiil fiil madin Madin. ya. iya. Fiil madin. Ha. Biasanya Pak Guru kan bertanya tuh domirnya apa bukan domir failnya apa. Mhm, iya. Nah ini penandanya gimana ya Pak Guru? Karena huwa dia. Tersembunyi. Matful. Eh, mohon maaf supaya saya jangan salah gaya ya. Ini saya tidak sedang berposisi jadi pihak yang ditanya ini. Saya berada pada posisi pihak yang bertanya. Oh, Gitu. Jadi tidak ada. Bu Yuni mohon jangan membingungkan saya ini posisinya nih. Saya lagi siap-siap untuk menerima penjelasan dari Ibu. Ibu jangan nanya saya tandanya apa ya. Tadi tadi sih cocoknya tadi pada saat bertanya ya tanyalah gitu. Eh, nggak Silakan ada Pak apa? Guru. Ah? Sama dengan Bu Eti. Oh iya, oke baik. Sama dengan Bu Eti. Baik, ibu-ibu sekalian ya. Jadi ada dua versi ya jawabannya bahwa eh, sama-sama ya, sama-sama failnya adalah domir. Juga sepakat bahwa failnya adalah domir huwa. Nah, cuman persoalannya bedanya adalah kalau Budian mengatakan huwa yang tak muncul, nah, dalam bahasa Budian itu adalah yang sembunyi, gitu. Yang kalau sembunyi di mana? Di pasar mester. Nanti kalau jadi Arab jadinya mustatir kalau kata Bu Dian gitu ya. Itu. Tapi kalau Bu Eti, kalau ya Bu Yuni maupun Bu Dewi tidak sembunyi itu ada huwa di awal kata. Oke, Bu Dian boleh disampaikan apa kira-kira yang tidak memungkinkan ibu untuk mengatakan bahwa failnya adalah huwa yang ada di awal kata gitu. Apa yang mendorong ibu untuk tetap melihat yang tersembunyi, wah, gitu ya, yang tersembunyi di awal kata ada yang kelihatan huwa, tapi ibu memunculkan yang sembunyi. Apa ibu penjelasan lebih lanjutnya? Secara ini kan kalau namanya Madin kan arsala. Arsala itu eh, berarti ada domir atau misalnya itu yang tersembunyi, ada fa'il. Makanya di situ huwa arsala. Tapi huwa yang ini kan dia istilahnya eh, tertulis ya dalam arti seperti itu. Itu yang saya iniin secara rumus atau misalkan ini arsala itu ya seperti itu kan teorinya. Iya, baik. Terima kasih Bu Firdianti ya. Ini beliau menggunakan
Begitulah rumusnya. Silakan Bu Yuni, Bu Eti, dan Bu Dewi. Ini kata Bu Dian, rumusnya begitu. Gitu. Kalau kata Bu Dewi, Bu Eti, Bu Yuni, gimana penjelasannya? Sehingga berpaham bahwa ya domirnya huwa itu ada, itu nggak sembunyi, itu kelihatan gitu. Iya, sudah kelihatan tampak di itu. Mm-mm-mm. Wal. Jadi nggak double-double domir. Mm-mm-mm. Dia zat yang mengutus dia, yang mengutus Ada dia. Bu Dewi, penjelasan tambahan Bu Dewi? Begini Pak Guru. Jadi saya mengartikan dari Pak itu seperti ini ya Pak Guru. Kalau arsala itu kan dari kata fi'il madhi rosala ya Pak Guru. Diawali dengan hamzah berarti artinya mengirimkan. Ada kata memekan ya, ada kata memekan. Sedangkan di depannya sudah banyak seperti ini. Walladzi arsala. Dia yang telah mengirimkan. Jadi memang gua itu miliknya arsala ya Pak Guru. Sudah? Sudah Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Bu Yuni, dipersilakan. Mungkin ada penjelasan tambahan. Hmm, iya Pak Guru, apa namanya? Tadi penandanya itu aja di awal. Yang di awal saya ini Om bicara. Iya, oke, baik. Terima kasih. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu-Ibu sekalian untuk penjelasan tambahannya ya, penjelasan tambahannya. Apa yang Ibu-Ibu tadi sampaikan itu menjadi apa ya, pemahaman ya, pemahaman yang bisa masuk akal ya, pemahaman bisa masuk akal. Namun ya, kalau kita merujuk kepada hasil diskusi kita ada yang tidak pas ya penjelasannya. Sekali lagi bukan tidak pas ilmu ibu-ibu sekalian ya, karena kan ibu punya banyak maha guru, rujukan dan buku yang tempat lain. Cuman saya sampaikan kalau merujuk kepada hasil diskusi kita, ya, dari hasil diskusi kita. Nah, apa yang saya maksud ibu bapak sekalian, pada bagian awal dari pembelajaran kita, kita mengatakan bahwa fa'il adalah apa? Pelaku Pelaku sesudah yang fiil. Pelaku adakah di antara sesudah ada ibu-ibu sekalian yang mungkin apa namanya mencatat itu pelaku yang pelaku disebutkan sesudah Sesudah Pak. fiil. sesudah 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 fiil, Fiil. sesudah fi'il. fiil. fiil. Nah, itulah problemnya, itulah fiil. Sehingga kita tidak dalam konteks ini ya, dalam konteks ini ibu-ibu sekalian ya, konteks ini ya. Ini mohon ibu-ibu sekalian tidak berkeberatan ya, karena ibu-ibu punya pemahaman di guru, di buku tempat yang lain, karena nanti kita akan punya kelanjutan berikutnya. Kita akan punya kelanjutan berikutnya. Apa maksud saya bahwa eh, dengan pemahaman tadi kita tidak bisa secara teknis mengatakan bahwa huwa yang ada di awal kalimat ini sebagai fa'il. Mengapa? Karena dia disebutkan sebelum arsalanya. Sebelum fiil. Ya, sebelum arsalanya. Sebelum arsalanya. Namun ya, mohon izin ya, Bu Dian ya, mohon izin Bu Dian. Ya. Namun saya tidak setinggi Bu Dian itu ilmunya yang mengatakan bahwa ya huwa di situ kemudian tersembunyi. Dalam konteks apa? Karena kita ada ya, ada A di awal, ada A di akhir gitu ya. Gitu. Jadi kan kelihatan gitu dalam posisi itu bunyi A di awal, bunyi A di akhir fiil madin mengindikasikan bahwa domirnya adalah Gua. gua gitu ya. Jadi dalam Iya. konteks ini ya, dalam konteks ini saya sepaham dengan ibu-ibu sekalian bahwa failnya adalah huwa. Ya, Iya. failnya adalah huwa, yaitu tanpa melibatkan tersembunyinya gitu. Oke, bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Iya bisa Pak Guru. Bu Dewi, Sudah Pak ya Guru. kayak gitu ya. Jadi posisinya demikian. Oke. Baik, Jadi kita tidak double double ya Pak Guru ya.
Iya, jadi kita tidak menyebut huwa di awal ini ya. Sekali lagi Bu Eti tidak menyebut huwa ini sebagai fa'il karena dia akan muncul duluan. Tapi kita kita setuju bahwa fa'ilnya adalah huwa gitu, ya. Saya sebelum sebelum pelajaran ada fiil fa'il, dulu rumusnya adalah ketika fiil madi, ya itu kan tidak kelihatan, jadi fiilnya aa, ya huwa gitu Pak Guru. Iya, iya, iya. Betul ya. Itu ya yang itu. Tapi itu yang saya mengatakan saya tidak setinggi itu ya. Saya tidak setinggi itu sehingga Bukan Pak Guru meng- dulu pernah sih istilahnya sebelum itu kan saya belajarnya adalah aa. Aa itu kan fiil madi, kan tidak huwa. kelihatan huwa Iya, iya, sebenarnya betul, gitu. betul. Itu dulu sih AA fi'il Ya. madin domirnya huwa. Nggak kelihatan itu maksud saya. Oh, Itu ya. Ya, tapi saya katakan bukan ilmu ibu bukan keliru ya, bukan keliru. Ya, ilmu ibu secara teknis ya, ilmu ibu secara teknis betul. Yang di pertemuan kita sebelumnya juga ibu sudah menggunakan ya istilah itu domir mustatir gitu ya. Ibu sudah menggunakan itu mustatir yang maknanya sembunyi. Kalau saya tidak sampai setinggi itu memahami bahwa arsala ini failnya adalah domir huwa. Nah, gitu. Tapi apakah huwa yang ada di awal kata? Tidak. Gitu. Kenapa? Karena huwa ini muncul sebelum fiilnya. sebelum fiil. Iya, gitu. Nanti akan ada istilahnya ya, ibu-ibu sekalian. Kalau pelaku muncul sebelum fiil, apa istilahnya? Nah, ibu insya Allah sudah pernah, ya ibu-ibu sekalian sudah pernah belajar di tempat lain, kita juga pernah belajar di pelajaran yang lain. Namun untuk Oke. menjaga konsistensi untuk kita dalam membangun pemahaman, termasuk juga untuk para ini nanti ya, para yang penonton atau yang subscriber yang akan menyaksikan dan tidak belajar di kelas-kelas lain bisa mengikuti alurnya. Kita katakan bahwa fa'il itu merujuk kepada pelaku ya yang disebutkan setelah fiilnya ya, Fiil. setelah fiilnya. Ketika tidak ada gitu ya, ketika tidak dimunculkan ya, ketika tidak dimunculkan ya, tidak dimunculkan katanya ya tapi dipahami maka itu kita menggunakan domirnya. Kita menggunakan domirnya itu deh ya Bu Yuni, Bu Eti dan Ya. Bu Dewi terkait dengan fail kata arsalah ya. Iya Pak Guru. Hmm. Mudah-mudahan ini bisa itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, dipahami versi singkat itu versi saya arsala failnya domir huwa. Nah, sementara kalau versi panjangnya nanti adalah arsala failnya domir mustakdir takdiruhu huwa pakai Iya. goyol-goyol, pakai goyang-goyang, goyol ke kanan, goyol ke kiri nanti. Itu kalau eh, ilmunya Pak Anding itu, kalau Ustadz Anding kita itu. Jadi begitu digeol, ibu-ibu tertawa, terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Domir mustakdir takdiruhu huwa. Di Anna. Iya Pak Guru. Kenapa? Insya Allah. Iya Pak Guru, Insya Allah paham. Ya, gitu ya. Tapi itu kan versi lengkapnya, versi yang sederhananya, arsala, failnya adalah domir Nomor huwa. dua. Nah, oke, kita lanjutkan berikutnya. Nanti kalau ada yang berkeras, gitu, dari mana Anda, gitu ya, dari mana Anda bisa memahami, kan ada tanda yang bisa kita lihat. Kembali ke Oke, oke. Kembali kepada pemahaman awal yang kita bangun. Oke. Kita lanjutkan berikutnya, dipersilahkan Bu Yuni. Itu apa tadi makna ungkapan yang tadi Ibu sudah pahami? Di, untuk dimenangkan terhadap agama semuanya, walau orang-orang musyrik membenci. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Yuni. Sekarang sama seperti tadi langkah berikutnya untuk pemahaman kita lebih lanjut. Dipersilakan Bu Yuni ya. Nanti teman-teman yang lain juga tetap mengawasi, mencermati supaya nanti kita lancar pada saat berdiskusi.
Ada berapa kata yang Ibu kenali sebagai kata berjenis fi'il, ya. Pada kata berjenis fi'il pada bagian yang tadi Ibu sudah bacakan. Ada dua, Pak Guru. Ya, bagus ya. Bagus. Yang pertama apa Ibu? Use hero. Ya. Oke, saya beri tanda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu? Kariha. Ya, oke, bagus. Hmm. Oke, bagus ya. Ibu-ibu yang lain sepaham, sepakat, setuju dengan identifikasi dari Bu Yuni? Setuju Pak Guru. Oke, baik. Setuju. Nah, sekarang ini misi Bu Yuni bisa langsung digenapi. Setelah mengenali itu adalah fiil, nah, maka kita bisa beranjak berikutnya. Failnya apa? Kalau yang use hero, saya menduganya Hua. Kalau Kariha juga Hua. Jadi dua-duanya sama ya, Ibu ya? Iya. Oke, baik. Baik. Silakan ibu-ibu yang lain, ya. Ibu-ibu yang lain, ya, dipersilakan bagaimana komentarnya. Setuju dengan identifikasi Bu Yuni? Yuzhiro itu failnya adalah huwa, kariha juga failnya adalah huwa. Ya, setuju Pak Guru. Oke, baik. Satu orang setuju. Ini kayaknya Setuju. anggaran revisi akan segera diketok palu. Dari partai Bu Eti sudah menyatakan pandangan setuju. Bu Dian, Bu Firdianti, dan Bu Dewi bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, Bu Dian juga setuju. Nah, tinggal nih partai yang besar nih, partainya Bu Mega. Itu yang besar nih masih sedang berapat internal ya. Bagaimana Bu Dewi Ratna? Setuju Setuju? Pak Guru. Setuju ya? Oke, bagus ya. Mari kita lihat ibu-ibu sekalian nih, kita lihat sekalian. Nah, izinkan kita mulai ya, izinkan kita mulai dari kata kariha. Ya, ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian. Coba diulangi ya, coba diulangi. Nah, coba diulangi. Apa rumusan yang kita sepakati ya? Apa rumusan yang kita sepakati tentang fa'il? Oh, bukan, Fa'il bukan. adalah Fa'il adalah pelaku setelah fi'il. ya pelaku yang disebutkan Setelah setelah Fi'il. fiil. fiil. Kalau katanya tidak disebutkan secara nyata, maka yang akan menempati posisi fa'il Setelah sebelumnya. adalah jangan Bu, nggak boleh yang sebelumnya. Kalau kata yang dimaksud tidak disebut, maka yang akan diposisikan sebagai fa'il adalah Sesudahnya. ya, bukan. Yang tadi ya, nanti rekaman jadi saksikan lagi. Adalah domirnya. Domi, Itu adalah domir, domirnya. Domirnya. domir. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kita masuk lebih dalam lagi. Yuzhiro itu apa maknanya? Itu dimenangkan. Dimenangkan. Nah, di-nya dari mana, Bu Yuni? Pemahaman saya di awal doma di sebelum akhir kasroh. Mm-mm. Apa ilmu yang sedang Ibu pakai sehingga dengan demikian ini cocok bermakna ya, cocok bermakna di. Itu di bawahnya dimenangkan, Pak Guru. Jangan begitu, saya nanya pemahaman Ibu. Itu punya Oh, penjelasan itu.
ini kita jadi sering ini nih, sering berbeda sudut pandang. Pemahaman Ibu gitu. Pemahaman saya pernah pernah dengar begitu, pernah ingatnya begitu Pak Guru. Oke, nah ya. Ibu-ibu yang lain bagaimana tentang itu? Apakah kita bisa eh, mendasarkan bahwa yuzhiro itu bermakna dimenangkan gitu? Ada di-nya. Jadi apa? Iya, ada dinya. Il Ya, Depan majhul. apa Bu ini Eti dasar pemahaman bahwa kemudian itu itu ada di-nya? UA itu ya. UA. UA UA. Yudhiru. Eh, UI. eh, U. U. Oke, Oh ya, baik. I di belakangnya. Itu ya, sama dengan Bu Yuni tadi ya. Awalnya U sebelum akhirnya I gitu ya. Ya, Oke, baik. Kalau Bu Dewi dan Bu Firjanti bagaimana? eh, ya yang saya ingat kalau nggak salah depan istilahnya UI ya. Iya, oke Depannya bagus. itu Nah, ya, kasroh sebelum akhir. iya, oke bagus ya. Jadi ada bagiannya. Ini artinya ini yang saya suka dalam proses belajar kita ya, bahwa kita punya dasar tapi tidak harus benar gitu ya. Kita punya dasar tidak harus benar karena kita masih sedang belajar. Yang menjadi problem itu adalah gitu ya, berkata begini, benar begini tapi nggak ada dasar yang digunakan gitu. Itu kan jadi berat kita untuk mendiskusikan. Kalau Bu Dewi bagaimana? Ada di-nya? Diawali doma ya Pak Guru. Di fi'il mudhari. Ya, itu bagaimana? Pas ada di-nya? Yutimma. Yutimma. Baik, ada satu orang sedang meragukan ya ilmu Ya. Bu Yuni. Nah, coba ibu-ibu sekalian ya, sambil kita ya, kalau ada buku coba kita buka pelajaran 12 coba ibu-ibu sekalian ya. Pelajaran 12. Ya. Oh, enggak, langsung 12 itu. Pelajaran 13, mohon maaf. Pelajaran 13. Karena dulu 13 adalah pelajaran pertama di edisi lama. Kalau di edisi baru, udah ketemu pelajaran 13. iya. Ya, Ya, coba ibu-ibu itu melanjutkan ke fiil mabni lil majhul, kaidah yang ada pada pelajaran itu. Sudah? masih diizinkan UA, UI, lil majhul, azin, UI. Huruf pertama bunyinya U, huruf akhir sebelum huruf bunyi sebelum akhir I. Iya sudah Pak Guru di Oke, halaman baik. 4 ya Pak Guru. Nah, bagaimana? Apakah selaras dengan yang tadi diingat? Iya Pak Guru saya pikir selaras nih. Tadi dipikir selaras, sekarang masih berpikir demikian? Iya Masih ya? kalau saya Oke, baik ya. Coba perhatikan dhammah huruf awal, kasroh huruf akhir itu berlaku pada fiil apa? mudori Coba baca secara lengkap. Coba baca secara lengkap. Madi, fi'il madi.
Baik, kita konfirmasi kembali lagi apakah itu ya dhammah huruf awal, kasroh huruf akhir eh, itu hmm, selaras dengan yang tadi sudah di apa diprediksi atau dikira atau diduga. Iya, salah. Tidak selaras Pak Mad Guru. itu untuk Madin ya. Kalau yang tadi yang saya sebutkan UI itu untuk Madin, sedangkan kalau U untuk Mudori UA Iya, oke baik. Jadi tidak pas ya di situ ya. Hmm. pas. Nah, dengan demikian ibu-ibu sekalian, itu di bawah ada di-nya. Itu punya dasar yang lain, gitu ya. Itu punya dasar yang lain, gitu ya. Itu punya Ya. dasar yang lain yang kita udah pernah kita jelaskan itu. Namun untuk kali ini izinkan kita tidak masuk ke sana supaya tidak terlalu banyak ini ya cabang pikiran kita. Nah, sekarang nih mudah-mudahan ada yang ingat nih. Ketika di mudhari awalnya u sebelum akhirnya i itu tidak dipahami bermakna pasif, tapi kalau diingat-ingat itu mengindikasikan makna apa ya gitu. Makan, makan. Pekam ya Pak Guru? Iya, oke, bagus. Bu Yuni, dengar? Iya, dengar. Oke, bagus. Berarti yuzhiro apa maknanya? Memenangkan. Memenangkan. Ya, Jadi bagus. Ya. Pertanyaannya adalah siapa yang memenangkan? Allah. Bagus ya. Ya, yang memenangkan adalah Allah. Maka itu kita lihat berikutnya, apakah gitu ya, apakah ada kata Allah dimunculkan setelahnya? tidak ada. Tidak. Tidak ada. Oke ya. Dengan demikian pada saat ini berlakulah itu tadi pemahaman kita, ya, pemahaman kita tuh tidak dimunculkan, maka kita kemudian Dua. begitu huwa. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya. Kariha, tuh. Apa maknanya kariha, Bu Yuni? Membenci Pak Ya, Guru. bagus. Pertanyaannya adalah siapa yang membenci? Orang-orang musyrik. Oke, bagus. Apakah tidak disebutkan orang-orang musyrik di situ? Tidak disebutkan. Disebutkan. Ada. Disebut sebelum kariha apa setelah kariha? Sudah. Ya, kalau begitu cukuplah ini yang disebut sebagai Fa'il. fa'ilnya. Fa'il. Iya Pak Guru, musyrik fa'il. Segampang itu, ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi failnya nggak di kariha itu ya Pak Guru ya? Kariha itu fi'il. Hmm. Itu ya. Ini kita pakai ini seumpama tidak ada kata Tidak ada al-musyrik. musyriknya. Nah, baru kita pakai ini. Gitu. Oke, bisa dipahami. Ya. Ya bisa Hmm. Pak Guru. Nah, karena itu Ibu Yuni, coba ya tadi kita berdasarkan pada pemahaman ini, maka cara kita mengungkapkan makna yang kita sebut dalam ini dengan terjemah, terjemahnya bisa jadi berubah. Ya, di sini yuzhiro itu failnya tadi apa? Gua, Ya, huwa dalam bahasa Indonesia dia. Iya. dia. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya dalam bahasa Indonesia ya, tadi ada fa'il ya, fa'il. Ada. Fa'il kalau dalam bahasa Indonesia setara dengan apa? Ibu-ibu sekalian? Laku. Subjek. Pelaku atau Subjek. iya, sehingga kita bisa munculkan dia. Nah, dia Dia itu kemudian menjadikan memenangkan gitu. atas Dia agama. memenangkan apa? Agama. Agama. Ya, dia memenangkan agama Agama. yang benar gitu ya. Ini yang tadi yang nya itu ya. Gitu. Ya. Adin. Nah, mana yang bermakna agama yang benar? Adinil haq.
Nah, Jadi nihak. inilah tadi menjadi dasar sebagai objek di dalam pemahaman ini gitu. Jadi ya, sebagai objek dalam pemahaman ini, objek ketika disebutkan duluan, kalau dalam bahasa Indonesia bisa menjadi di gitu. Seperti ketika kita berkata bahwa Andi membaca buku, mana objeknya? Andi, buku. Buku. Coba Buku, taruh buku di depan. buku Buku dibaca. dibaca Andi. Nah, kira-kira begitu dasarnya. Jadi dimenangkannya nih dalam konteks itu nih. Karena Bukan dalam diberikan. konteks bahwa yuzhiro itu adalah majhul begitu. Karena objeknya ditaruh di depan. Ya, karena pemahaman tentang objek itu sudah ada muncul duluan. Ke sana rujukannya. Ini, ini kelihatannya mendalam ininya perundungan Bu Yuni sampai butuh topangan tangan untuk dagu. Apa Bu yang mau ditanyakan? Siapa guru? Wah, Hmm. Saya masuk pemahaman UI itu ternyata. Ya, coba ya. Ini kalau kita udah selesai ya. Kalau kita udah selesai ini nanti akan menjadi sesuatu yang sangat dibantukan. Ya, nanti kalau ibu-ibu sudah selesai pemahaman dasar ini, lalu ibu suka memakai yang panjang-panjang, yang pakai takdir gitu segala dan sebagainya, silakan saja ya. Silakan saja karena kita ingin eh, tahap awal ini fokus pada pemahaman ya. Tuh, fokus pada pemahaman, tidak harus lalu bergantung kepada istilah yang populer di kalangan sebagian guru karena istilah-istilah itu juga bisa berubah di kalangan karena itu kan bukan harga mati gitu ya, harga mati. Pak Guru. kan objek didahulukan jadi Makanya tadi saya ingin tanya begini Pak Guru, kalau dia memenangkan kenapa jadi dimenangkan? Ternyata kan Pak Guru sudah Bagus itu karena itu menjelaskan terbiasalah itu. terbuka gitu kan nggak ada ruginya gitu terbuka apalagi pada saat memang kita diskusi ya, pada saat kita diskusi maka secara pribadi ya mohon maaf ya, mohon maaf ya gitu, maka bisa terbayanglah betapa hebat ya betapa hebat para guru yang mengajarkan bahasa Arab gitu ya, mengajarkan bahasa Arab bahwa secara pengalaman kita ketika kita membuka eh, kesempatan diskusi untuk bertanya saja, peserta tidak kemudian terdorong untuk bertanya. Apalagi kalau tidak dibuka kesempatan untuk bertanya. Itu akan lebih mungkin lagi peserta tidak bertanya. Walaupun demikian, betapa hebatnya murid-murid yang belajar bahasa Arab tanpa bertanya sesuatu yang dia tidak pahami, itu prestasinya tinggi. Itu kan susah itu nyari teorinya secara akademis ya. Itu teorinya teori spiritual begitu. Karena kalau secara akademik gitu, keaktifan peserta mengindikasikan prestasinya gitu. ya Pak. Tapi kalau Iya betul. kalau ini mah teori spiritual itu mah beda gitu. Teori spiritual nanti anaknya yang apa namanya eh, ibunya, bapaknya, kakeknya yang belajar bahasa Arab, ternyata yang pintar adalah cucunya yang jadi guru bahasa Arab. Itu kan teorinya susah ketemu teori seperti itu. Gitu. Jadi ada kepintaran warisan. Gitu. Yang belajar adalah ibu bapaknya, anaknya pintar bahasa Arab tanpa belajar, tanpa tanpa bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, kita lanjut berikutnya ibu-ibu sekalian. Pak Eh, Guru, maaf saya mohon izin ya Pak Guru. ya, ya, hati-hati Terima di kasih Pak jalan Guru. ibu. Ya, Sekarang kondisi sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ibu-ibu yang lain, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan. ya. Eh, Ya, ada Bu Dewi dan ada Bu Firdianti yang akan mengambil bagian ya, untuk sesi kita ini ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut,
ini ada beberapa kata, ada beberapa ungkapan baru. Beberapa ungkapan baru nih yang eh, kita perlu pahami lebih lanjut. Yang pertama adalah ungkapan tau'an au karhan. Ya, Dengan tau'an sukarela. au karhan. Hmm. Ini dipahami dengan sukarela atau terpaksa. Ibu-ibu sekalian apa maknanya tau'an au karhan? Dengan Dengan sukarela sukarela. dan terpaksa. Sukarela atau terpaksa? Iya, oke bagus. Nih, yang bermakna terpaksa yang mana kira-kira? Karhan. Karhan. Coba ini. Bagus. Yang bermakna sukarela yang mana kira-kira? Tauan. Tauan. Redok. Tauan. Tauan berarti Ya, Pak. bagus ya. Ya. Nah, sekarang coba ibu-ibu sekalian, nih sudah diberi ini, ya sudah diberi, ya, tuh. Beri apa gitu? Diberi panduan itu ada kata dengan. Hmm, kata dengan disingkat menjadi DG. Ya, coba nih ibu-ibu sekalian, dari mana kira-kira ada makna dengannya? Dengannya. Dengan sukarela atau terpaksa. Oh, di bawahnya ya Pak Guru ya. Betul. Wama mana aku. Di sini nggak ada dengannya Pak Guru. Di mana yang Yang nggak mana ada tuh? dengannya? Tadi Pak Guru mengatakan dengannya yang mana Pak Guru? DG, DG, Kan DG, DG. sukarela. Oh, dengan. Tadi kan kita sudah dapat ya, terpaksa, karhan, sukarela, tauan, atau au. Nah, dengannya nih yang sekarang. Ah, Pak Guru ya. Ah, apa Bu? Dengan kan kata sambung antara sukarela dan terpaksa. Harus ada. Apa Bu Dian? Itu kan kata sambung istilahnya sukarela terpaksa. Nah, sukarela atau terpaksa itu kan harus ada Oh, ininya. Itu kan berlawanan ya. Maka dengan sukarela atau terpaksa. Sehingga Oh, harus ada tumbuhan kata dengan. Begitu Pak Guru. jadi dengan lahir dari mana Bu Dian? Antara sukarela atau terpaksa itu kan ini ya apa namanya berlawanan. Sukarela atau terpaksa tuh berlawanan, kata yang berlawanan, sehingga harus ada kata diawali dengan gitu. Baik ya. Baik, terima kasih Bu Dian ya. Nah, ini karena memiliki makna berlawanan, muncullah kata dengan. Begitu ya, Bu Dian kira-kira ingin Hmm. disampaikan ya. Bu? Iya Iya. Pak Ya, Guru. oke, terima kasih ya. Kalau Bu Dewi, gimana Bu Dewi? Kalau dengannya, kalau dengannya itu bisa dikatakan domir enggak sih ya Pak Guru? Oke, Ya, domir dari bagaimana? kata. Bagaimana ide untuk mengatakan itu domir? Mudah-mudahan nanti kita bisa paham. Silakan diurai lebih lanjut idenya seperti apa. Hanya itu ya Pak Guru ya. H gitu ya. Gimana Bu? Saya Mohon bingung Pak Guru. mohon ditambahkan beberapa kata Ibu supaya saya secara pribadi bisa memahami yang Ibu pikirkan dan mudah-mudahan teman-teman juga ya sudah paham dahulu sehingga menjadi maksimal. Bu Yuni, bagaimana Bu Yuni? Hmm, Jadi H itu mau H itu mau sedang.
Ya, nanti ya, mohon izin ya, nanti saya kembali beri kesempatan kepada Bu Dewi ya. Kita beri kesempatan ke Bu Yuni terlebih dahulu. Ya, Bagaimana Bu Yun? saya tuh bisa nggak ya Pak Guru? Saya memaknai itu kan eh, perintah ya di apa dia sebelumnya kata Hmm, sebelumnya itu kan iya. fi'il amr Hmm, eh, apa infakkanlah gitu kan ya. Berarti kan harus ada yang diinfakkan harus ada ininya pakai kata penyambungnya itu dengannya itu hmm, dari situ Pak Guru. iya, oke bagus. Oke. Nah, oke, jadi kata penyambung ya. Tapi ini Iya. idenya beda ya. Kalau Bu Dian tadi, kalau saya salah, mohon dikoreksi ya Bu Dian. Kalau di Bu Dian tadi penyambung antara dua kata yang bertentangan. Kalau Bu Yuni adalah penyambung antara kata perintah dengan kata setelahnya. Kalau Bu Dewi Ratna tadi bicara tentang domir gitu ya. Tuh, boleh Bu Ratna ditambahkan keterangan beberapa kata apa yang untuk bisa memperjelas ide dan gagasan Ibu terkait dengan kata apa? Terkait dengan domir gitu ya untuk kata dengan ini. Yang tadi yang Ibu mau sampaikan tapi saya jeda dulu mohon Ibu menunda karena tadi kebetulan Bu Yuni sudah mau bicara. Tadi Ibu mau bilang apa tadi Bu? Tahu Pak Guru. Itu Lupa lagi. Oke. lupa Pak Guru. Baik, Mana? terima kasih ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian. Coba amati pernyataan saya ini ya, pernyataan berikut ini ya. Eh, ya, guru menyambut murid-muridnya dengan senang hati. Atau terpaksa Guru menyambut murid-muridnya dengan dengan senang hati. Nah, kalau mau ditambah lagi, pada pagi hari guru menyambut muridnya dengan senang hati. Nah, coba sekarang, apakah prediksi ibu-ibu sekalian yang tadi sudah lahir berdasarkan dugaan awal relevan untuk menjelaskan fenomena dalam bahasa Indonesia tadi ada kata dengan pada kalimat yang saya sampaikan. Pak, mungkin sebagai penegasan ya Pak Guru. pada Penegas. mohon maaf ya, bukan mohon maaf Bu Dian ya, mohon maaf betul ya, mohon maaf jangan saya khawatir ya menyinggung perasaan Ibu, mohon maaf ya. Ini bukan mendatangkan yang baru, tapi mendiskusikan yang tadi, prediksi yang tadi cocok tidak gitu Iya, itu aja iya, ya, iya, biar tidak iya, tidak panjang betul. ininya ya, tidak Iya, betul. bertambah panjang ininya nanti perjalanan kita untuk sampai pada kesimpulan. Coba ya, perhatikan kalimat saya. Pada pagi hari, guru menyambut muridnya dengan senang hati. Apakah prediksi ibu-ibu terkait dengan bahwa pakai dengan di sini karena ini itu cocok atau tidak? Apakah dengan yang maksud Pak Guru itu dengan sifatnya kondisional? Artinya Mohon maaf Bu Dian, mohon keadaan maaf ya, mohon maaf ya, dengan izin saya itu ya. Tadi Ibu mengatakan dengan itu karena ada bertentangan. Apakah bertentangan. pada contoh yang saya berikan itu ada yang bertentangan? Tidak, Oke, Tidak. bagus. Berarti tidak ya. Silakan Bu Yuni sekarang. Tadi Ibu mengatakan kata sambung karena ada perintah di awalnya. Apakah pada contoh yang saya berikan itu ada kata perintah? Tidak ada. Berarti tidak. bukan karena itu ya. Kalau Bu Dewi sekarang, apakah ada kaitannya dengan yang saya gunakan itu berkaitan dengan kata ganti seperti yang Ibu prediksikan? Iya Pak Guru. Apa kata gantinya? Murid-murid. Enggak, murid-murid itu bukan kata ganti. Nah, oke baik Ibu sekalian, ya, mohon maaf Apa? ya, mohon maaf ya. Kata dengan dalam bahasa Indonesia kita itu di antara yang mudah kita pahami.
kata dengan dalam bahasa itu tuh mengindikasikan keterangan. Iya, keterangan keadaannya. Keterangan. Dengan siapa gitu ya? Dengan apa? Dengan kondisi senang Ya, hati, ada dengan banyak kondisi jenisnya, senang. ada banyak jenis gitu. Gitu. Kalau tadi kan bicara tentang apa keterangan tentang cara ya, bagaimana gitu ya, bagaimana gitu. Nanti bisa pakai yang lain. Nah, dengan demikian Ibu sekalian, dari mana kata kita pahami kata dengan ini keterangan? Dari mana kita duga bahwa tauan au karhan itu keterangan? Lihat saja bunyi akhirnya. Itu Kan, SPBU si kembar okba okta. okbi Oke. gitu. Misalnya, Oke. Baik, itu yang pertama ya Ibu-ibu sekalian, ada tau'an au karhan itu bermakna dengan sukarela atau terpaksa. Kita lanjut berikutnya, ini ada ungkapan baru wa ma mana'ahum antuk bala. Wa ma mana'ahum antuk bala. Di sini gitu ya. Di sini ada kata diterima. Ya, diterima. Kira-kira ibu sekalian, dari mana kata diterima itu lahir? Untuk tuk bala. 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 Oke, bagus ya. Kemudian di sini ada kata mencegah. Nah, dari mana kira-kira dipahami ada kata mencegahnya? Mana Objeknya ahum. Mata, Mana ahum. Mana objek disebutkan lebih dahulu Pak Guru. mana, mana. Yang bermakna mencegah yang mana? Oh, Eh, mencegah batuk balai tadi ya. Diterima kan Pak Guru tadi ya? Yang ditanyakan iya, yang diterima ya. diterima tuk bala. mana Pak Guru? Kalau saya, Mana Iya, oke mana bagus ya. Diterima itu lahir dari ungkapan tukbala, mencegah itu lahir dari ungkapan mana'a. mana Hmm. Sekarang gitu ya, di sini ada kata tidak ya. Nah, di sini ada kata tidak. Kira-kira ungkapan tidak di sini lahir dari kata tidak dalam bahasa Indonesia itu lahir dari ungkapan yang mana? ma, ma Oke, Ma, oke bagus ya. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan bahwa ma dalam ungkapan tersebut cocok dimaknai, gitu ya, cocok dimaknai tidak. Hmm, Kira-kira begitu pemantapannya. saya lupa-lupa inget ya Bu. Tapi seingat saya kalau ma di sesudah fiil apa gitu menjadi tidak gitu Pak Guru. Oke, iya. bagus. Terus yang lain? Mas, ma diiringi dengan fi'il madi berarti kan tidak Pak Guru. Oke, bagus. Bu ya, Pirdianti. iya. Ma diikuti dengan fi'il madi bermakna tidak. Oke, baik. Terima kasih ya. Itu membahagiakan. Jadi ibu-ibu sekalian, seperti biasa ya, tadi saya sampaikan di antara hal yang menggembirakan adalah kita ada dasar untuk memahami hal-hal tersebut. Oke, di samping itu ada kata illa ya, itu ada kata illa setelahnya. Illa, nah, ma dengan illa. Oh, ma diiringi ma sesudah ila Iya, bermakna tidak nah, gitu itu ya. juga bisa mempertegas ya. Di samping yang tadi ibu-ibu sebut ada ma kemudian madin itu juga bisa bermakna tidak ya. Semakin kuat ada illa di sini. Kemudian yang terakhir, kosakata baru adalah kusala. Kusala. Malas. Itu bermakna malas. Bermakna malas. Malas ini, coba lihat sebelumnya. Ada kata apa? Hum. Wahum, Hmm. Wahum. Kata sebelumnya, kalau ibu-ibu lebih teliti sebenarnya bukan wahum. hum, Ya. Karena wahum itu dua kata. Dua Hum, kata. hum. Nah, Hum dari hum. gitu ya. Tapi memang kita, orang Indonesia, tidak terbiasa gitu ya. Tidak terbiasa untuk menemukan dua kata dirangkai menjadi satu gitu. Itu memang betul gitu. Karena kalau ditulis bahasa Indonesia itu
dan. Nah, mereka kira-kira begitu kalau mau di itu. Tapi dalam bahasa Arab itu biasa betul ya kita lihat bahwa dalam satu potongan lebih dari satu kata. Jadi tapi kalau konfirmasinya ada kata kusala, kata sebelumnya ada kata apa? Hum saja. Oke, terakhir nih untuk pendalaman kita. Dengan melihat hal tersebut, ya, dengan melihat hal tersebut, ya, ibu sekalian, tuh, apakah kusala ini tunggal atau jamak? Ya, Mak. Jamak. Oke, Jamak. bagus. Keren nih. Ketika itu dipahami sebagai jamak, itu tunggalnya apa? Tunggalnya Kas, huwa. kaslan. Huwa dia. Ya huwa. Kaslanun ya. Kusal. Kasal. Ka, ka, Kaslan. kas. Nah, Usala. ada doa yang wal kasal. Doa pagi. Kasala ya Pak Guru. Iya. Oke, Pas, sudah? Berpetualangan mengingat ilmu masa lalu sudah selesai? Kasala ya Pak Guru Oke, ya. baik. Silakan, Bu Kus- Yuni. Apa kus- tunggalnya kusala? Iya sama perkiraan saya kasana Pak Guru. Ya, baik. Bu Dewi, apa tunggalnya kusala? Kasalan ya Pak Guru ya. Ya, Apa oke, baik. kusala? Bu Firyanti, apa tunggalnya kusala? kus kas kasal. Ya kasal. Ternyata Bu Firyanti masih Lupa. berpetualang ya. Bingung. Iya, itu tunggalnya Kasal. adalah kaslan. Kasal. Iya kaslan Pak Kasal. Guru. Ya, tunggalnya adalah Kasla. kaslan. Gitu. Kaslan. Jadi kalau Oh, hum jamak tunggalnya huwa tadi berarti huwa wal kasal. kaslanu hum kusala. Gitu. Nggak ada Kaslan. doa pagi yang wal kasal gitu. Jangan males gitu kan. Oke, Ada baik. doa Itu begitu. tiga ya apa itu adalah kata yang menggunakan tiga huruf yang sama, namun jenis katanya atau bentuk katanya berbeda. Yang kasal itu adalah masdar. Kalau tadi Bu Yuni dan Bu Dewi gitu ya, dibenahi sedikit. Kasula itu adalah fiil madin. Fi'il madin. Ya, Oh, ini ya, kasula ya Pak Guru. ya. Alhamdulillah. Kasula itu adalah fiil madin. Kalau dibaca kasala itu artinya keseleo kalau gitu ya. Kaslah. Hmm, Wal kasal. jadi ya. Wal kasal. Wal kasal. Nah, itu tadi ya. Kasulayak Kasula sulu ya. kasal. Oh, Nah, kasulayak sulu kasal. Jadi itu adalah fiil dan masdarnya. Sedangkan kalau ini adalah sifah. Ini adalah sifah. Sifat. Kaslan itu adalah sifah. Oke, itu Wal kasal. pendalaman kita untuk mufrodat yang ada pada kajian kita ini. Berikutnya dipersilakan. Nah, ini saatnya ya, Bu Yuni, nanti supaya jelas skenarionya sekarang kalau Ibu ingin bertanya tentang materi ini dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. nggak ada Pak Guru. Oke, baik. Bu Dewi, silakan. Sudah Pak Guru. Insya Allah. Oke, baik. Oke. Bu Perdianti, dipersilakan. Sudah Pak Guru. Oh, oke, bagus. Oke. Nah, kita satu ya, satu hal yang ingin kita konfirmasi. Hmm, Tuh, apa yang saya lingkari? Bala. Bagus. Ya, berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari, kata itu
Nanti ibu-ibu sekalian ya, ini nggak usah buru-buru nih jawabnya nih, nggak usah buru-buru nih, karena kelihatannya sarapannya belum matang nih. Nah, nggak usah buru-buru. Ya, Ini tadi atas ya apa? kabel. Menurut pemahaman yang ibu-ibu sekalian pahami, itu kata yang tadi dilingkari itu fiil atau bukan, lalu coba jelaskan bagaimana dengan failnya. Nah, gitu ya. Berdasarkan pemahaman yang sudah ibu-ibu dapatkan, karena ini alhamdulillah tidak ada pertanyaan, jadi saya punya kesempatan untuk menjadi penanya. Itu fiil atau bukan? Lalu tolong jelaskan tentang failnya. Ya, tentu nanti ya dibuatlah beberapa rumusan jawaban ya. Oh, begini, 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 begini. Ya, kita berikan kesempatan ya, ibu-ibu sekalian, sekitar 5 menit maksimal untuk merumuskan jawaban. Yang sudah siap, tolong nanti beri tanda dengan raise hand. Oke, silakan Bu Yuni, apa komentar Ibu tentang diskusi kita tadi? Tukbala itu saya menduga adalah fiil mudhari, menjadi artinya diterima karena seperti penjelasan sebelumnya, kalau domah di awal terus sebelum akhir fathah jadi pasif di, gitu Pak Guru. Oke, baik, terima kasih. Ya, mohon dilanjutkan Bu, karena itu kan tadi ada dua hal yang ingin diketahui, yaitu eh, apa tadi? Yang pertama adalah itu fiil atau bukan, lalu bagaimana dengan failnya? Oh, dengan failnya saya menduganya itu iya Pak Guru. Oke, baik. Silakan berikutnya Bu Dia. Iya, menurut saya ini fiil mudhari. Seperti yang dijelaskan, kalau pasif itu UA ya, eh, istilahnya fathah sebelum akhir ya. Terus kemudian karena di depannya itu ada an, makanya terakhirnya dibaca fathah. Karena biasanya kalau misalkan mudore itu selalu u, eh, tapi karena di depannya ada an, maka dibaca a. Nah, ini karena ada ini yang tersembunyi, apa domir yang tersembunyi, failnya anta. Begitu Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih Bu Ferdianti. Kita lanjut berikutnya, Bu Dewi, silakan. Baru ya Pak Guru. Ya, Fiil betul dan Ibu. fiil, failnya iya Pak Guru. Sudah? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Coba kita konfirmasi ya. Ini jawabannya terima kasih ya. Tukbal itu maklum apa majhul? Hmm, yang domir tersembunyi itu Majhul. Oke, bagus. Majhul ya. Ibu-ibu yang sekalian, coba tersembunyi. diingat-ingat. Bentuk majhul itu kan setara dengan pasif ya dalam bahasa Pasif. Indonesia ya. Ya. Oke. Kapan bentuk majhul digunakan? Apabila seperti tadi Pak Guru, Domirnya pelakunya tersembunyi, failnya tersembunyi. sudah fiil. Coba ini ingat ilmu ya, coba tuh. Kapan bentuk majhul digunakan? Apabila objeknya didahulukan Pak Guru. Oke, baik ya. Nanti tolong diulang-ulang ya pelajarannya ya. Ulang-ulang di pelajarannya. Ini eh, ada kecenderungan memang ibu-ibu sekalian dengan banyaknya pilihan menu ya. Pilihan menu ya tidak selamanya mengkonsumsi menu sehat ya. Bisa jadi menunya adalah menu nikmat walaupun belum tentu sehat atau sebaliknya.
Kalau diingat-ingat dulu yang kita pelajari, bentuk majhul digunakan ketika pelaku tidak disebutkan. Tidak Ketika apa? disebut. Aku Pelaku tidak disebutkan. Pelaku tidak disebutkan. Lalu kita pernah diskusi, mengapa tidak disebutkan? Paling umum itu karena tidak diketahui. Masih ingat? Iya, Ya, Pak Guru. Ya, tapi ya, bisa jadi sebaliknya. Ya, di bentuk majhul tidak disebutkan. Karena apa? Karena bisa jadi karena sudah sama-sama tahu atau karena Tahu. tidak tahu, karena takut, karena malu, karena nggak enak dan sebagainya. Dengan demikian ibu-ibu sekalian, tidak ada fa'il untuk fi'il yang majhul. ada fa'il untuk Tidak fi'il. ada fa'il untuk yang majhul. Lalu bagaimana dengan yang tadi diduga anta, bagaimana yang diduga dengan hiya, atau tadi kalau ada yang mengatakan nafakot misalnya, bagaimana dengan itu? Nanti kalau tiba masaknya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan naibul fa'il, itu bukan namanya fa'il. Iya Pak. Tapi tidak apa-apa, ibu-ibu tidak tahu apa yang disebut dengan Nah, naibul fa'il, tidak apa-apa. Cuman kita sayangkan setelah ibu-ibu mengenali itu sebagai majhul, itu masih berpikir bahwa kata Ada itu fa'il. mempunyai fa'il Fa'il. itu aja gitu. Demikian untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dan kita berdoa berharap ada pemahaman yang kita dapat yang semakin bertambah kuat. Kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.